di 2017 saat mobil ini keluar. Ini mobil harganya itu di 450 juta ya. Dan saat ini harga secondnya itu udah di 275 juta. Mobil yang 450 juta dan lo dapetin di 275 juta. Menurut gue sih itu gokil banget. Halo, selamat datang di channel gue dengan gue Rian, dan kali ini kita bakalan bahas Nissan X-Trail 2.5 CVT. Di vlog kali ini pertama kali pastinya saya thank you dulu nih untuk buat Bursa Auto yang udah mau minjemin unitnya untuk kita bisa coba tes muter-muter sebentar, ngerasain experience driving bareng di mobil kayak apa gitu. Dan yang gue rasain sih pastinya nyaman ya. Ya iyalah, untuk mobil harga baru di atas 400 juta, ini barunya sih sekitar 450 juta ya untuk di tahun 2017 pas rilisnya. Pastinya nyaman sih, karena waktunya terbatas, jadi gue pengen bahas aja nih untuk kelebihan-kelebihan apa aja sih buat teman-teman yang mungkin ada yang mau ngincer Nissan X-Trail tapi belum dapat alasan yang benar-benar fix banget gitu. Dan gue coba-coba ngasih masukan dari gue pribadi, apa aja sih dari X-Trail ini yang menarik. Kelebihan yang paling pertama buat gue dari segi harga, karena dari segi harga itu ini mobil harganya itu di 450 juta ya kurang lebihnya kalau nggak salah OTR-nya di 2017 saat mobil ini keluar. Dan saat ini harga secondnya itu udah di 275 juta dengan paket kredit dari Bursa Auto yang saya dapat info tadi. Ibaratnya lu bisa dapet mobil yang 450 juta dan lu dapetin di 275 juta. Menurut gue sih itu gokil banget. Selisihnya berapa? Kalau dihitung itu udah jauh banget, udah sekitar kurang lebih mungkin 170 jutaan ya selisihnya. Dengan kondisi yang ini mobil baru kilometer di 33.000, dan di kilometer 33.000 yang nggak perlu ditanya ya, udah pasti masih sangat-sangat optimal, nggak ada yang bermasalah, dan nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin oh nih ntar bakal jajan kaki-kaki dan lain sebagainya. Dan mungkin ada miskonsepsi di netizen, ada update yang bilang Nissan udah angkat kaki dari Indonesia, dan akhirnya mungkin itu yang ngebuat harga jual kembalinya Nissan itu jauh dari harga barunya. Nah itu perlu gue lurusin juga. Jadi kalau dari info yang sudah gue cek, bahwa Nissan itu nggak angkat kaki dari Indonesia. Beda sama Ford ya. Kalau berita tentang Ford yang mungkin teman-teman tahu, memang dia udah angkat kaki secara total. Jadi dia nggak ada lagi penjualannya di Indonesia. Nah beda sama Nissan. Kalau Nissan itu, dia itu hanya menutup pabrik di Indonesia, tapi penjualannya tetap jalan. Jadi dalam arti penjualannya itu unitnya dari mana? Jadi unitnya itu udah nggak dirakit di Indonesia lagi, tapi bisa dibilang CBU. Dan jadi untuk penjualannya di Indonesia itu masih tetap jalan. Dan kalau penjualan unit masih tetap jalan, otomatis untuk after sales service-nya, spare part-nya, itu kalau menurut gua udah nggak usah dikhawatirin lagi. Ya iyalah, orang Nissan yang masih ada di Indonesia, dia nggak angkat kaki, dia masih jualan di Indonesia. Jadi dia pasti masih bertanggung jawab penuh untuk servis, spare part, dan garansi mungkin kalau misalnya mobilnya masih ada yang garansi. Dan yang kedua, kalian ngeluarin budget sekian, kalian dapetin mobil dengan fitur ini yang segudang banget. Yang pertama, ini mobil udah kamera 360. Yang kedua ada power backdoor-nya, hands-free power backdoor, yang mungkin agak sedikit pro-con di luar sana bilang kalau hands-free power backdoor adalah lagi bawa barang banyak tapi masih melambaikan tangan. Dan menurut gue sih kalau kalian mau upgrade di bagian bawahnya jadi model kaki ayun, itu udah bisa. Dan itu kalau gue coba tadi tanya sama orang bengkel, itu kurang lebihnya di 1-2 jutaan ya kalau nggak salah, kalau mau upgrade jadi model ayun kaki di bagian bawah bagasinya. Dan
ya menurut gue cengli sih, nambah 1-2 juta kalian bisa berubah jadi Ion. Tapi itu kalau kalian pengen jadi model power backdoor yang Ion kaki di bawah bagasinya. Tapi kalau misalnya kalian mungkin sudah ngerasa cukup dengan power backdoor model handsfree, ini mobil udah power backdoor handsfree. Dan yang ketiga apalagi ya, start engine udah dual zone, dia punya AC, udah auto climate, sudah rear defogger, sudah front defogger, display head unit monitornya dia udah cukup gede 8 inch, dan model setir yang sudah tilt dan teleskopik. Di bagian setir kalian bisa dapat audio steering switch, fitur MID, dan di bagian di bagian saklar lampunya headlampnya sudah auto, dan untuk di bagian saklar wipernya sudah auto, bisa diatur interval waktunya. Jadi kalau menurut gue sih apalagi ya kelebihannya. Oh ya, dan unit ini memang udah upgrade nih audionya. Tadi memang detail spesifikasinya gue nggak sempet cek, tapi yang jelas ini udah upgrade, udah much better dari bawaan orisinalnya. Bawaan orisinalnya sih juga udah enak, cuman ini udah lebih better lagi, jadi udah upgrade. Dan so dengan 270 juta kalian bisa dapat fitur yang segudang. Terus dari segi transmisi ini CVT. Nah ini mungkin memang pro con ya, tergantung kebutuhan buat teman-teman semua. Tapi kalau untuk di kebutuhan kota yang menurut gua nggak bisa ngebut banget, kalau seandainya kita pakai CVT itu pasti jauh lebih irit. Walaupun memang konsekuensinya kalau CVT untuk di kelasnya ya, tarikannya memang katanya agak sedikit kurang tendang. Tapi menurut gue itu udah terbayar dengan yang gue bilang tadi, mulai dari fitur harga, dari fitur-fitur detail spesifikasi yang kita nggak bisa dapetin di harga 270 juta kalau kita beli di merek tipe merek lain. Menurut gue sih itu udah terbayar banget sih gitu. Oke, sekian dari gue, dan sekali lagi semua pendapat gue tentang Nissan X-Trail 2017 kali ini semua adalah pendapat gue pribadi, dan mudah-mudahan bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman yang memang udah ngincer Nissan X-Trail 2017. Untuk ketersediaan ini saat ini dijual, teman-teman bisa kontak langsung ke Bursa Auto, Instagramnya sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Dan terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe untuk support channel ini terus. Stay healthy, stay safe, and bye-bye!